Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Mutia Rahmi, NPM 306-205-6142. Ada Alisa Kodrinada 306-205-6213. Firdaus Sinaga 306-205-6156. Linda 306-205-6180 dan Herlina 306-205-6250. Di presentasi kali ini kami akan membahas tentang taksonomi pembelajaran dan keterampilan mengajar. Yang pertama, pengertian taksonomi secara umum. Secara umum, taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, taksonomi dalam bidang ilmu fisika menghasilkan pengelompokan benda ke dalam benda cair, benda padat, dan benda gas. Taksonomi dalam bidang ilmu botani mengelompokkan tumbuhan berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, kelompok tumbuhan bersel satu dan bersel banyak. Taksonomi dalam tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Taksonomi tujuan pembelajaran diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Perlu adanya kejelasan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat yang akan membantu guru dalam mendeskripsikan dan menyusun tes, teknik penilaian, dan evaluasi. Untungan penuangan taksonomi pembelajaran. 1. Waktu belajar dimanfaatkan secara tepat. Yang kedua, pokok bahasa dapat dibuat seimbang sehingga tidak ada materi pembelajaran yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit dan sesuai. Yang ketiga, pendidik dapat menetapkan susunan dan rangkaian materi pembelajaran secara tepat. Yang keempat, pendidik dapat menetapkan strategi belajar mengajar yang cocok dan menarik dengan mudah. Yang kelima, pendidik dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar. Yang keenam, sehingga seorang pendidik dituntut untuk mampu menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran yang dilakukannya akan berujung pada inefektivitas dan inefisiensi pembelajaran. Konsep dasar taksonomi pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut beberapa ahli. Menurut Robert V. Mager, tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak atau yang didapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Menurut Kempe dan David O. Keppel, tujuan pembelajaran adalah suatu penyataan yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Menurut Harry Ellington, tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat tercapai sebagai hasil belajar. Menurut Oemar Hamalik, tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi tingkah laku yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 menggambarkan proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan dasar
Selanjutnya yaitu sejarah taksonomi pembelajaran. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein, berarti untuk mengklarifikasikan, dan nomos yang berarti aturan. Semua hal yang hidup, benda diam, tempat dan kejadian, sampai pada kemampuan berpikir, dapat diklarifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Agar mencapai tujuan pemahaman taksonomi, tujuan atau hasil belajar menjadi sangat mendidik. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama kognitif atau intelektual atau penalaran, terbagi menjadi 6. Yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat penguraian, yang kelima pemandukan, dan yang keenam penilaian. Selanjutnya yang kedua afektif atau emosional, terbagi menjadi 5. Yang pertama penerimaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penilaian, yang keempat pengorganisasian, dan yang kelima karakterisasi. Selanjutnya yang ketiga psikomotor atau fungsi sistem saraf dan otot, terbagi menjadi kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Selanjutnya keterampilan mengajar, kemampuan menspesifikasi tujuan performasi, mendiagnosa murid, memilih strategi, berinteraksi dengan murid, dan keterampilan menilai efektivitas pengajaran. Mengajar adalah yang pertama menanamkan pengetahuan kepada anak, yang kedua menyampaikan kebudayaan kepada anak, dan yang ketiga efektivitas mengorganisir atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Bentuk keterampilan mengajar antara lain bertanya, memberikan pertanyaan kepada siswa, merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dan kegiatan pembelajaran. Memberikan penguatan, mengadakan variasi, memberikan variasi dalam proses belajar mengajar merupakan hal penting dan harus diperhatikan guru. Menjelaskan, membuka dan menutup pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasikan. Faktor-faktor keterampilan guru dalam proses pembelajaran antara lain 1. Perencanaan instruksional, 2. Organisasi belajar, 3. Menggerakkan peserta didik, 4. Pengawasan, 5. Penelitian.